Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid Maris Subhanjasa. Kali ini saya akan menceramahkan tentang adab Islam, yaitu adab bertetangga. Oke, kita langsung saja ya. Manusia adalah makhluk sosial. Pasti mereka akan bersosialisasi dengan tetangganya, dan manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain. Nabi SAW juga bersabda, mazala yusibni jirilu bihari hatta zanatuhu annahu suriyat. Artinya, Jibril senantiasa berwasiat kepada agar memuliakan kepada tetangganya, sampai aku mengira seorang akan menjadi ahli waris tetangganya. Ada bertetangga. 1. Menghormati tetangga dan berperilaku terhadap mereka. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Adab 2, yaitu bangunan rumah kita jangan mengganggu tetangga. Usahakan semaksimal mungkin untuk tidak menghalangi mereka mendapatkan sinar matahari atau udara. Kita juga tidak boleh melampau batas tanah milik tetangga kita, baik dengan merusak ataupun mengubah, karena hal tersebut dapat menyakiti perasaannya. 3. Memelihara hak-hak tetangga, terutama tetangga yang paling dekat. Di antara hak tetangga yang harus kita pelihara adalah menjaga harta dan kehormatan mereka dari tangan orang jahat, baik saat mereka tidak di rumah maupun di rumah. Memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, serta memalingkan mata dari keluarga mereka yang wanita dan merahasiakan aib mereka. 4. Tidak mengganggu tetangga, seperti mengeraskan suara radio atau TV, melempari halaman mereka dengan kotoran, atau menutupi jalan bagi mereka. Seorang mukmin tidak dihalalkan mengganggu tetangganya dengan berbagai macam gangguan. Dalam hadis disebutkan ada larangannya dan sikap tegas bagi seseorang yang mengganggu tetangganya. Rasulullah SAW mengandalkan antara iman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan besarnya bahaya mengganggu tetangga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. 5. Jangan kikir untuk memberikan nasihat dan saran kepada mereka. Sudah seharusnya kita mengajak mereka agar berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dengan bijaksana dan nasihat baik, tanpa maksud menjatuhkan atau menjelek-jelekan mereka. 6. Memberi makan kepada tetangga. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, wahai Abu Dzar, apabila kamu masak sayur, maka perbanyaklah air dan berilah tetangga. Hadis riwayat Muslim. Adapun tetangga yang pintunya lebih dekat rumah kita, agar lebih didahulukan untuk diberi. Tidak mencari kesalahan tetangga. 7. 8. Sabar atas perilaku kurang baik mereka. Ketika kita berinteraksi dengan manusia, pasti ada suatu kekurangan atau perlakuan yang kurang baik dari sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Maka orang yang terzolimi disunahkan menahan marah dan memaafkan orang yang dizoliminya. Allah berfirman, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Al-Quran surat Asy-Syura ayat 37.
Oke, itu kayaknya saya itu bisa menyampaikan ceramah ini. Semoga kalian bisa mendengar hidayah ini dengan benar. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.